Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhita Anggraini dengan NIM 0401 Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 7 hingga bab 9 bagian 1 untuk memenuhi tugas pendahuluan fisika radioterapi. Materi yang pertama yaitu Clinical Treatment Planning in External Photon Beam Radiotherapy. Radioterapi bergas foton eksternal biasanya dilakukan dengan lebih dari satu bergas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis terendah mungkin pada jaringan sel di sekitar target. Kemudian definisi volume adalah persyarat untuk perencanaan perawatan 3 dimensi yang penting dan untuk pelaporan dosis yang akurat. Untuk macam-macamnya ada gross tumor volume atau GTV adalah tingkat dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat atau dapat dibuktikan. Kemudian clinical target volume atau CTV adalah volume jaringan yang mengandung GTV yang dapat dibuktikan dan atau penyakit ganas mikroskopis subklinis yang harus dihilangkan. Kemudian internal target volume atau ITV terdiri dari CTV ditambah margin internal. Kemudian planning target volume atau PTV adalah konsep geometris yang didefinisikan untuk memilih susunan balok yang sesuai dengan mempertimbangkan efek bersih dari semua kemungkinan variasi geometris. Kemudian ada organ etris, OAR, atau jaringan sehat sekitar kanker atau tumor merupakan organ yang memiliki ambang batas penerima radiasi. Berikutnya, dose specification. Beberapa titik akhir dosimetri telah didefinisikan dalam laporan ICRU nomor 23 dan 50 untuk tujuan berikut ini. Dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume, kemudian dosis target maksimum dari distribusi atau DVHA, kemudian dosis target rata-rata, dosis rata-rata dari semua titik target yang dihitung. Berikutnya dosis titik referensi ICRU terletak pada titik yang dipilih untuk mewakili dosis yang dikirimkan menggunakan kriteria sebagai berikut. Titik tersebut harus ditempatkan di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat, kemudian harus berada di bagian tengah PTV. Rekomendasi khusus dibuat sehubungan dengan posisi titik referensi ICRU untuk kombinasi sinar tertentu. Yang pertama ada untuk sinar tunggal, kemudian untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang sama, kemudian untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang tidak merata, kemudian untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan. Berikutnya petian data acquisition and simulation. Untuk kebutuhan data pasien, pertimbangan umum meliputi dimensi pasien hampir selalu diperlukan untuk waktu perawatan atau perhitungan unit monitor, kemudian jenis evaluasi dosis menentukan jumlah data pasien yang diperlukan, kemudian landmark seperti tanda tulang atau virusnya diperlukan untuk menyatukan posisi dalam rencana perawatan dengan posisi pada pasien. Berikutnya sifat data pasien. Informasi pasien diperlukan untuk perencanaan perawatan bervariasi dari yang belum sempurna hingga sangat kompleks. Untuk perencanaan perawatan ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Rencana perawatan 3 dimensi, kumpulan data CT dari daerah yang akan dirawat dengan jarak irisan yang sesuai diperlukan. Kontur eksternal harus digambar pada setiap potongan CT yang digunakan untuk perencanaan perawatan. Ini merupakan kontur GTV, CTV, PTV, dan organ etris, yaitu seperti kandung kemih dan rektum, yang telah digambar pada irisan CT untuk rencana perawatan kanker prostat. Kemudian simulasi perawatan, perangkat imobilisasi memiliki 2 peran besar, yaitu untuk memobilisasi pasien selama perawatan, kemudian untuk menyediakan sarana yang andal untuk mereproduksi posisi pasien dari simulasi perawatan dan dari satu perawatan ke perawatan lainnya. Berikutnya perangkat imobilisasi dasar yang digunakan dalam radioterapi adalah sandaran kepala. Pasien yang akan dirawat di area kepala dan leher dan otak biasanya diimobilisasi dengan masker plastik yang ketika dipanaskan dan dapat dibentuk dengan kontur pasien. Kemudian persyaratan data pasien, perangkat imobilisasi memiliki 2 peran dasar, yaitu bentuk eksternal pasien harus diuraikan di semua area di mana sinar masuk dan keluar, dan di area yang berdekatan. Kemudian target dan struktur internal harus diuraikan untuk menentukan bentuk dan volumenya untuk perhitungan dosis. Kemudian kepadatan elektron untuk setiap elemen volume dalam matriks perhitungan dosis harus ditentukan jika koreksi untuk heterogenitas akan diterapkan. Kemudian karakteristik keredaman setiap elemen volume diperlukan untuk pemrosesan gambar.
Berikutnya simulasi perawatan konvensional. Ini merupakan gambar simulator pengobatan konvensional. Lokalisasi volume target dan organ yang berisiko. Untuk sebagian besar situs, penyakit ini tidak terlihat pada radiografi motor, dan oleh karena itu posisi blok hanya dapat ditentukan sehubungan dengan landmark anatomi yang terlihat pada radiograf. Berikutnya simulasi pengobatan konvensional berbasis komputer tomografi. Akuisisi data pasien berbasis komputer tomografi. Gambar CT memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik, memungkinkan lokalisasi dan definisi tumor yang sangat baik dibandingkan dengan simulasi konvensional. Kemudian simulasi virtual berbasis komputer tomografi. Komputer tomografi simulator, komponen CT simulator meliputi bor yang besar, kemudian laser ruangan, termasuk laser digital yang dapat digerakkan, memungkinkan pemosisian dan penanda pasien, kemudian bagian atas meja datar agar cocok dengan posisi perawatan radioterapi, dan workstation grafis yang kuat, memungkinkan manipulasi dan pembentukan gambar. Kemudian virtual simulation. Simulasi virtual adalah simulasi pengobatan pasien hanya berdasarkan informasi CT. Artinya diketahui reconstructed radiograf DRR diproduksi dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual melalui data CT pasien ke bidang film virtual. Kemudian virtual film prosedur. Yang pertama ada penempatan pasien, kemudian penandaan isocenter referensi, kemudian koordinat referensi, kemudian yang keempat penentuan isocenter perawatan, kemudian yang kelima struktur target dan organ, keenam penggunaan DRR dan PEV, kemudian yang ketujuh penentuan geometri beam dan pelindung, 8 pertimbangan distribusi dosis, 9 penentuan batas lapangan dan desain pelindung, yang ke-10 transfer data ke TPS. Kemudian perbandingan simulator konvensional dan CT simulator. Persamaannya yaitu ada pada tujuan identifikasi, penentuan lapangan perawatan, dan pentingnya penandaan isocenter. Kemudian untuk perbedaannya, yang pertama ada kualitas gambar dan kontras, kemudian yang kedua proses penentuan lapangan perawatan, yang ketiga kehadiran pasien, dan yang keempat fleksibilitas penggunaan BIM, dan yang kelima kebutuhan simulasi fluoroskopi tambahan. Selanjutnya magnetic resonance imaging untuk treatment planning. Kontras jaringan lunak yang ditawarkan oleh MRI di beberapa area seperti otak lebih unggul dibandingkan CT, dan memungkinkan lesi kecil terlihat dengan lebih mudah. Namun, MRCT tidak dapat digunakan untuk simulasi dan perencanaan radioterapi. Kemudian materi selanjutnya masih mengenai clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Untuk materi yang dibahas itu ada clinical consideration for photon beam. Kurva isodosis adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Kurva isodosis biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau di isocenter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi. Berikutnya merupakan gambar kurva isodosis pada kontur langsung pasien, dan yang kedua ada gambar kurva isodosis pada berkas foton 6 MV yang dinormalisasi Z-mix. Pilihnya filter wedge. Untuk tipenya ada physical wedge, monotorized wedge, dan dynamic wedge. Wedge, bagian-bagian wedge yaitu ada hilt dan toe, kemudian sudutnya. Sudut wedge umumnya berkisar antara 10 derajat hingga 60 derajat. Kemudian wedge vector, WF adalah rasio dosis pada kedalaman tertentu di sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Fungsinya untuk digunakan untuk perhitungan dalam monitor unit untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar yang disebabkan oleh wedge. Kemudian faktor yang mempengaruhi WF ada kedalaman dan ukuran bidang. Kemudian penggunaan utama wedge yaitu pada kompensasi permukaan miring. Kemudian yang kedua pada lesi rendah. Selanjutnya pollution filter kompensasi. Polus adalah material yang menyerupai jaringan tubuh yang ditempatkan di permukaan kulit untuk dua tujuan utama, yaitu meningkatkan dosis di permukaan kulit dan atau menggantikan jaringan yang hilang. Kemudian filter kompensasi merupakan material yang digunakan untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit atau skin spine. Selanjutnya perbedaan polus dan filter kompensasi bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya koreksi untuk ketidakteraturan kontur. Untuk metode yang digunakan itu pertama metode pergeseran isodosis. Metode ini digunakan jika tidak adanya pendekatan terkomputerisasi untuk merencanakan kontur manual.
Kemudian yang kedua, metode koefisien atenuasi yang efektif. Untuk metode kedua menggunakan faktor koreksi yang dikenal sebagai koefisien atenuasi efektif. Metode yang ketiga, metode rasio jaringan udara. Metode koreksi ini didasarkan pada hukum atenuasi, tetapi memperhitungkan kedalaman titik penghitungan dan ukuran lapangan. Selanjutnya, koreksi untuk tidak homogenan jaringan. Yang pertama ada metode rasio jaringan udara. Metode ini tidak memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan. Kemudian yang kedua ada metode hukum daya bantu. Metode ini memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan. Selanjutnya yang ketiga, metode rasio jaringan udara ekivalen. Pada metode ini parameter ukuran medan dimodifikasi sebagai fungsi kepadatan relatif. Kemudian yang keempat, metode pergeseran isodus. Metode pergeseran isodosis untuk koreksi dosis karena adanya ketidakhomogenan. Selanjutnya kombinasi balok dan aplikasi klinis. Yang pertama ada pembobotan dan normalisasi, kemudian yang kedua jarak sumber ke permukaan tetap versus teknik isosentris, kemudian yang ketiga sinar paralel berlawanan, dan yang keempat beberapa sinar koplanar. Yang kelima teknik rotasi, dan yang keenam beberapa sinar non koplanar, dan yang ketujuh pencocokan bidang. Selanjutnya treatment plan evaluation, evaluasi perencanaan perawatan. Setelah perhitungan dosis dilakukan oleh dosimetri atau fisika medis pada komputer atau dengan tangan, radiologi radiasi mengevaluasi rencana tersebut. Alat yang digunakan dalam evaluasi dosis yaitu ada kurva isodosis, bidang ortogonal dan permukaan isodos, statistik distribusi dosis. Kemudian yang ketiga, yang keempat DBH diferensial, dan yang terakhir DBH kumulatif. Kurva isodosis digunakan untuk mengevaluasi rencana pengobatan pada satu bidang atau beberapa bidang pada pasien. Selanjutnya bidang ortogonal dan permukaan isodos. Ketika banyak bidang transversal digunakan, distribusi isodosis pada bidang aksial saja mungkin tidak praktis untuk evaluasi rencana. Dalam kasus ini, distribusi isodosis dapat dihasilkan pada bidang segi ortogonal yang direkonstruksi dari data aksial. Selanjutnya statistik dos. Dari matriks dosis hingga setiap elemen volume dalam satu organ, statistik utama dapat dihitung. Untuk dosis yang dapat dihitung termasuk dosis minimum terhadap volume, dosis maksimum terhadap volume, dosis rata-rata terhadap volume, kemudian dosis yang diterima paling sedikit 95% dari volume, kemudian volume yang diiradiasi minimal 95% dari dosis yang ditentukan. Selanjutnya ada histogram dosis volume atau DPH. Rencana pengobatan 3 dimensi mencakup distribusi dosis melalui matriks 3 dimensi pada anatomi pasien. DPH merangkum informasi distribusi dosis 3 dimensi dan beberapa alat dan merupakan alat yang kuat untuk evaluasi kuantitatif rencana pengobatan. Selanjutnya jenis histogram dosis volume atau DPH, yaitu ada histogram dosis volume langsung. Untuk membuat DPH langsung, komputer menjumlahkan voxel dengan dosis rata-rata dalam rentang tertentu dan membuat volume hasilnya sebagai fungsi dosis. Dan yang kedua ada histogram dosis volume kumulatif. Dalam perencanaan perawatan 3 dimensi, jumlah terjadi dalam jalur isodos 95% tidak bisa diambil langsung dari DPH langsung, karena area tersebut harus ditentukan di bawah kurva untuk dosis di atas 95% dari dosis serat. Selanjutnya, alasan tampilan DPH kumulatif lebih populer, yaitu komputer menghitung volume target yang menerima setidaknya dosis tertentu dan membuat volume ini versus dosis. Berikutnya adalah contoh grafik DPH. Selanjutnya evaluasi pengobatan. Evaluasi pengobatan terdiri dari memverifikasi portal pengobatan dan membandingkannya dengan radiografi simulator atau PRP, kemudian melakukan dosimetri in vivo melalui penggunaan dioda, dosimeter thermoluminescence atau TLD, dan detektor lainnya. Ini masih evaluasi pengobatan, yaitu ada Ports films. Biasanya merupakan film jenis emulsi, seringkali masih dalam amplop kertas kedap cahaya yang ditempatkan pada pancaran radiasi di luar pasien. Ini ada online portal imaging. Sistem online portal imaging terdiri dari detektor radiasi yang dipasang pada linek dan dapat mentransfer informasi ke komputer untuk diproses menjadi gambar. Kemudian treatment time and monitor unit calculation untuk perawatan dan perhitungan unit monitor. Perawatan pasien dilakukan dengan 2 teknik, yaitu teknik SSD atau Source to Skin Distance dan teknik isosentris. Perbedaan teknik SSD dan isosentris yaitu teknik SSD menghasilkan distribusi isodosis yang diatur oleh PDD, sedangkan teknik isosentris menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR atau Tissue Maximum Ratio. Untuk prosedur kalibrasinya,
Yang pertama diukur dalam batam air, kemudian diukur pada sumbu tengah sinar radiasi, kemudian dinyatakan untuk titik B pada kedalaman dosis maksimum, kemudian diukur dengan 10 kali 10 cm kuadrat, kemudian diukur pada unit nominal SSDF, umumnya 1 cm. Selanjutnya perhitungan waktu perawatan dan unit monitor untuk perhitungan jarak sumber ke permukaan yang tetap. Untuk perhitungannya ada sebagai berikut. Selanjutnya pantauan perhitungan unit dan waktu perawatan untuk pengaturan isosentris, perhitungannya sebagai berikut. Dan ini normalisasi distribusi dosis adalah proses mengkalibrasi atau menyesuaikan distribusi dosis radiasi sehingga sesuai dengan rasio dosis yang diinginkan. Berikutnya pencantuman parameter keluaran dalam distribusi dosis. TPS, Rate Planning System modern, dapat berfungsi untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam distribusi dosis yang mempengaruhi output berkas, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengoreksi keluaran berkas saat melakukan perhitungan pengaturan monitor. Selanjutnya, perhitungan waktu perawatan untuk unit orthovoltage dan cobalt 60. Untuk unit orthovoltage dan unit relay terapi cobalt 60 dilakukan dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya. Pada mesin foton dengan tegangan tinggi, keluaran yang sering ditetapkan untuk linek yaitu centigrade per unit monitor, sedangkan untuk unit cobalt yaitu centigrade per menit. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu berkas elektron, fisik, dan aspek klinis. Materi yang dibahas yaitu distribusi dosis kedalaman suhu pusat dengan air. Berkas elektron megategangan mewakili yang penting modalitas pengobatan dalam metode terapi modern seringkali memberikan pilihan unik dalam pengobatan superficial tumor. Dosis kedalaman presentasi sumbu pusat berkas elektron kurva menunjukkan karakteristik berikut. Dosis permukaan relatif tinggi, dosis maksimum terjadi pada kedalaman tertentu disebut sebagai kedalaman dosis maksimum Zmax, kemudian di luar Zmax, dosis turun dengan cepat dan mendarat di bawah dosis tingkat rendah yang disebut pencerahan luteal. Selanjutnya, interaksi elektron dengan media penyerap. Saat elektron rambat melalui media penyerap, mereka berinteraksi dengan atom media penyerap oleh berbagai interaksi gaya kolom elastis atau tidak elastis. Tabrakan tidak elastis antara elektron yang datang dan elektron orbital atom penyerap mengakibatkan kehilangan energi kinetik elektron insiden melalui ionisasi dan eksitasi atom penyerap. Atom penyerap dapat diionisasi menjadi dua jenis tabrakan ionisasi, yaitu tabrakan keras dan tabrakan lembut. Selanjutnya, tabrakan elastis antara elektron yang datang dan inti atom menyerap menghasilkan perubahan arah gerak elektron yang datang dan kehilangan energi yang sangat kecil oleh elektron yang datang pada individu interaksi cukup untuk menghasilkan defleksi jalur elektron. Selanjutnya, hukum kuadrat terbalik atau posisi sumber virtual. Istilah posisi sumber virtual diperkenalkan untuk menunjukkan lokasi virtual sumber elektron. Hukum kuadrat terbalik dapat digunakan untuk perbedaan SSD kecil dari SSD nominal untuk membuat koreksi pada laju dosis yang diserap pada Zmax pada pasien untuk variasi celah udara G antara permukaan pasien yang sebenarnya dan SSD nominal. Selanjutnya, metode umum untuk menentukan SSDF terdiri dari mengukur laju dosis pada Zmax dalam Phantom untuk berbagai celah udara G dimulai dengan Dmax G sama dengan 0 pada kerucut elektron. Selanjutnya, konsep jangkauan. Berdasarkan dikelilingi oleh medan gaya kolom, partikel bermuatan saat mereka menembus ke dalam penyerap menghadapi banyak interaksi kolom dengan elektron orbital dan inti atom penyerap. Definisi rentang partikel, pertama ada rentang CSDA. Dalam sebagian besar pertemuan antara partikel bermuatan dan atom penyerap, kehilangan energi oleh partikel bermuatan sangat kecil sehingga nyaman untuk menganggap partikel bermuatan kehilangan energi kinetiknya secara bertahap dan terus-menerus dalam proses yang disebut sebagai perkiraan perlambatan terus-menerus atau CSDA, Berger dan Salzer. Ini rentang CSDA untuk elektron di udara dan air bisa dilihat pada tabel. Rentang CSDA adalah kualitas yang dihitung yang mewakili panjang jalur rata-rata di sepanjang lintasan elektron.
Selanjutnya beberapa definisi rentang lain untuk berkas elektron. Pertama ada rentang maksimum Rmax didefinisikan sebagai kedalaman di mana ekstrapolasi ekor kurva dosis kedalaman sumbu tengah bertemu dengan latar belakang berskala Rho. Kemudian kedalaman R90, R80, dan R50 didefinisikan sebagai kedalaman pada kurva PDD elektron, di mana PDD di luar kedalaman dosis maksimum Zmax mencapai nilai masing-masing 90%, 80%, dan 50%. Kemudian kedalaman Rhi didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung melalui titik infleksi dosis berpotongan dengan tingkat dosis maksimum. Kemudian rentang praktis RT didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung yang diplot melalui bagian paling curam dari kurva dosis kedalaman elektron berpotongan dengan garis ekstrapolasi ekor berskala Rho. Selanjutnya wilayah penumpukan. Wilayah penumpukan untuk elektron balok seperti untuk berkas foton adalah wilayah kedalaman antara penumpukan hantu dan kedalaman dosis maksimum Zmax. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya distribusi dosis di luar Zmax. Dosis di luar Zmax terutama pada energi berkas elektron megategangan yang relatif rendah turun tajam sehingga akibat dari hamburan dan kehilangan energi terus-menerus oleh elektron yang datang. Selanjutnya parameter dosimetri berkas elektron. Spesifikasi energi berkas elektron. Spektrum berkas elektron sangat kompleks dan dipengaruhi oleh medium yang dilalui sinar. Spektrum berkas elektron tergantung pada titik pengukuran dalam sinar. Beberapa parameter digunakan untuk menggambarkan kualitas berkas elektron. Pertama, energi yang paling mungkin, EPK 0, dari berkas elektron pada permukaan hantu, kemudian energi rata-rata, EK 0, dari berkas elektron pada permukaan hantu, kemudian kedalaman setengah nilai R50 pada kurva dosis kedalaman berkas elektron, kemudian rentang praktis RP dari berkas elektron. Energi yang paling mungkin, EK 0, pada permukaan hantu ditentukan oleh posisi puncak spektral. Sebenarnya parameter dosis kedalaman tipikal sebagai fungsi dari energi. Parameter dosis kedalaman berkas elektron tipikal yang harus diukur untuk setiap berkas elektron klinis. Untuk beberapa energi bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya percentage deep dose atau PDD. Pengukuran PDD berkas elektron jika menggunakan ruang ionisasi. Distribusi ionisasi kedalaman yang diukur harus dikonversi menjadi distribusi dosis kedalaman dengan menggunakan rasio Dayantyi yang sesuai air ke udara pada kedalaman dalam phantom. Kemudian jika dioda digunakan, sinyal ionisasi dioda mewakili dosis secara langsung. Karena rasio Dayantyi air terhadap silikon pada dasarnya tidak bergantung pada energi elektron dan karenanya kedalaman. Kemudian jika menggunakan film, kurva karakteristik kurva H dan D untuk film diberikan harus digunakan untuk menentukan dosis terhadap perapatan film. Selanjutnya PDD untuk medan ukuran kecil. Untuk medan ukuran yang menurun, ketika sisi medan menurun hingga di bawah nilai RP untuk energi elektron tertentu, dosis maksimum kedalaman menurun dan dosis permukaan meningkat. RP pada dasarnya tetap konstan kecuali ketika ukuran medan menjadi sangat kecil. Selanjutnya PDD untuk insiden miring. Sudut kemiringan didefinisikan sebagai sudut antara sumbu pusat berkas elektron dan normal ke permukaan phantom atau pasien. Untuk insiden sinar miring, terutama pada sudut alfa yang besar, karakteristik PDD sinar elektron menyimpang secara signifikan dari karakteristik sinar normal. Selanjutnya faktor keluaran. Faktor keluaran untuk energi elektron dan ukuran medan yang diberikan didefinisikan sebagai rasio dosis untuk ukuran medan spesifik terhadap dosis untuk ukuran medan referensi 10x10 cm2 aplikator. Keduanya diukur pada kedalaman Zmax pada sumbu pusat berkas pada phantom pada SSD nominal 100 cm. Selanjutnya ruang terapi serta profil dan rasio di luar sumbu. Tentang terapi, kedalaman tingkat dosis 90% atau RF 90 cm di luar Zmax didefinisikan sebagai rentang terapi untuk terapi berkas elektron. Selanjutnya profil dan rasio di luar sumbu. Profil dosis tipikal untuk berkas elektron 6 MeV dalam bidang 25 x 25 cm2 pada Zmax ditunjukkan pada gambar rasio di luar sumbu atau OAR. Menghubungkan dosis pada titik mana pun di bidang yang tegak lurus terhadap arah berkas dengan dosis pada sumbu pusat di bidang tersebut.
Bentuknya kerataan dan simetri. Menurut Komisi Elektronik Internasional atau IEC, spesifikasi untuk kerataan sinar elektron diberikan untuk Z-max dalam dua kondisi. Yang pertama, jarak antara tingkat dosis 60 derajat dan tepi berkas limiter tidak boleh melebihi 10 mm di sepanjang sumbu bidang utama dan 20 mm di sepanjang diagonal. Kemudian nilai maksimum dosis yang diserap dimanapun dalam wilayah yang dibatasi oleh kontur isodos 90% tidak boleh melebihi 1,05 kali dosis yang diserap pada sumbu berkas pada kedalaman yang sama. Selanjutnya pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron untuk spesifikasi dan laporan dosis. Terapi berkas elektron biasanya diterapkan untuk pengobatan penyakit superficial dan subkutan. Perawatan biasanya diberikan dengan medan elektron langsung tunggal pada SSD nominal 100 cm. Untuk memaksimalkan penghematan jaringan sehat di luar tumor, sementara pada saat yang sama memberikan cakupan target yang relatif homogen. Perawatan biasanya ditentukan pada Z-max, R90 atau R80. Selanjutnya ukuran medan kecil. Untuk ukuran medan yang lebih besar dari jangkauan praktis berkas elektron, kurva PDD tetap konstan dengan bertambahnya ukuran medan, karena elektron dari pinggiran medan tidak tersebar secara memadai untuk memberikan kontribusi pada dosis kedalaman sumbu pusat. Ketika medan diperkecil di bawah yang diperlukan untuk keseimbangan hamburan lateral, laju dosis menurun, Z-max bergerak lebih dekat ke permukaan dan kurva PDD menjadi tidak terlalu curam. Selanjutnya kurva isodos. Kurva isodos bisa dilihat pada gambar 8.7 adalah garis yang melewati titik-titik dengan dosis yang sama. Kurva isodos biasanya digambar pada internal reguler dari dosis yang diserap dan dinyatakan sebagai persentase dosis pada titik referensi yang biasanya diambil sebagai titik Z-max pada sumbu pusat berkas. Istilah penumbra secara umum mendefinisikan wilayah di tepi berkas radiasi di mana laju dosis berubah dengan tepat sebagai fungsi dari jarak dari sumbu pusat berkas. Ini pembentukan medan untuk berkas elektron selalu dicapai dengan aplikator elektron yang dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan blok pelindung atau bolongan khusus. Ini aplikator elektron secara umum kolimator gelas muatan pada akselerator terlalu jauh dari pasien untuk efektif dalam pembentukan medan elektron. Selanjutnya, kalau reaksi permukaan tidak rata, salah satu situasi yang sering dijumpai dalam terapi berkas elektron adalah ketika ujung rutit perawatan tidak sejajar dengan permukaan kulit. Hal ini dapat mengakibatkan adanya celah udara yang tidak merata dan koreksi harus dilakukan pada distribusi dosis untuk mempertimbangkan permukaan yang miring. Contohnya bolus. Bolus adalah bahan yang setara dengan jaringan seperti lilin, dapat digunakan secara fisik menghilangkan ketidakteraturan pada kontur pasien. Kemudian koreksi inhomogenitas. Yang pertama ada koefisien ketebalan setara. Koreksi paling sederhana untuk inhomogenitas jaringan yang melibatkan penskalaan ketebalan inhomogenitas berdasarkan densitasnya relatif terhadap air dan penentuan koefisien ketebalan secara setara atau CET. Selanjutnya efek perturbasi sebaran atau edge. Jika sinar elektron mengenai antarmuka antara dua bahan, baik secara tangensial atau pada sudut miring yang besar, perturbasi sebaran dihasilkan akan mempengaruhi distribusi dosis di antarmuka. Bahan dengan densitas lebih rendah akan menerima dosis yang lebih tinggi akibat peningkatan penyebaran elektron dari sisi dengan densitas lebih tinggi. Selanjutnya kombinasi sinar elektron. Ada bidang elektron disandingkan, kemudian bidang foton dan elektron disandingkan. Selanjutnya terapi busur elektron. Terapi busur elektron adalah teknik radioterapi khusus di mana sinar elektron rotasi digunakan untuk mengobati bolong tumor superficial yang mengikuti permukaan melengkung.
Selanjutnya elektron rapid treatment planning. Sinar elektron sulit untuk dimodelkan dan algoritma jenis tabel pencarian tidak memprediksi dosis dengan baik. Untuk sudut datang yang miring atau antarmuka jaringan. Kemudian materi selanjutnya kalibrasi foton dan berkas elektron. Foton dalam konteks ini adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam radioterapi. Berkas elektron juga digunakan dalam radioterapi, terutama untuk pengobatan tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Kalibrasi berkas elektron adalah proses untuk mengatur dan memastikan dosis radiasi elektron yang diberikan adalah akurat. Dan radioterapi modern memerlukan dosis yang sangat akurat dengan rekomendasi ICRU untuk mencapai akurasi kurang lebih 5% dalam dosis tumor yang menantang karena banyaknya ketidakpastian dalam penyimpanan dosis. Selanjutnya teknik kalibrasi ada kalorimetri. Mengukur dosis radiasi berdasarkan peningkatan suhu dalam bahan yang menyerap radiasi. Kemudian dosimetri Fridge menggunakan perubahan kimiawi dalam larutan besi yang teroksidasi oleh radiasi ionisasi menjadi Fe3+. Kemudian dosimetri ruang ionisasi mengukur dosis radiasi berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika radiasi melewati gas dalam ruang tertutup. Hanya energi rata-rata perpasangan ion di udara atau W air per E. Nilai konstanta W air per E nilai rata-rata energi yang dikeluarkan di udara perpasangan ion yang terbentuk digunakan untuk berbagai energi foton dan elektron dalam dosimetri radioterapi. Ketergantungan energi ada indikasi bahwa W air per E mungkin bergantung pada energi, terutama pada energi berkas elektron yang lebih tinggi. Kemudian penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis. Yang pertama kalibrasi langsung DI, mengukur air kemah di udara. Kemudian ruang ionisasi rongga, mengukur air kemah di udara untuk energi radiasi dalam rentang yang lebih tinggi. Kemudian ruang ekstrapolasi tertanam pantau, mengukur dosis serapan pada berkas foton dan elektron microvoltage. Selanjutnya sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi. Dosimetri berbasis ruang ionisasi pada prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan sebuah elektrometer. Berikutnya ini merupakan gambar ruang ionisasi. Ruang ionisasi menggunakan 3 elektroda, yaitu elektroda parisasi, elektroda pengukur, dan elektroda pelindung. Jenis ruang ionisasi yang digunakan dalam kalibrasi sinar rutin yaitu ada ruang silinder dan ruang plat paralel. Selanjutnya elektrometer dan power supply. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah kapasitor yang arus bocor atau muatan bocornya diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Kemudian phantom merupakan material phantom standar untuk pengukuran dosimetri sinar foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri sering dilakukan pada material padat yang lebih praktis seperti polistiren, lucid, plastik ekivalen jaringan A150, solid water WT1, solid water RMI 457, plastik water atau virtual water yang menyerap air dalam 3 parameter, yaitu kerapatan massa, jumlah elektron per gram, dan nomor atom efektif. Nomor atom efektif atau ZF bergantung pada komposisi atom campuran serta pada jenis dan kualitas berkas radiasi. Untuk berkas foton, kesetaraan jaringan atau kesetiaan N menyeratkan kecocokan dalam koefisien penyerapan massa energi, daya henti massa, dan daya hemburan massa. Agar fantom setara dengan air untuk dosimetri elektron, fantom harus cocok dengan daya henti linier dan daya hemburan linier air. Selanjutnya koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh. Kuantitas pengaruh didefinisikan sebagai kuantitas yang bukan subjek pengukuran tetapi tetap mempengaruhi kualitas yang diukur. Contoh kuantitas pengaruh dalam dosimetri ruang ionisasi yaitu ada suhu, tekanan, dan kelembapan udara sekitar. Kemudian kedua, tegangan dan kualitas ruang yang diterapkan. Kemudian keempat, arus bocor ruang. Kemudian yang keempat, efek stem. Ketika ruang digunakan di bawah saturasi, beberapa muatan yang dihasilkan oleh radiasi sebenarnya bergabung kembali dan hilang menjadi sinyal dosimetri. Hilangnya biaya ini terjadi melalui 3 mekanisme berbeda, yaitu general recombination, initial recombination, dan ionic diffusion loss.
Untuk studi ionic combination loss, radiasi ini ditempatkan ke dalam 3 kategori, yaitu continuous radiation, pulse beam, dan scanned pulse beam. Faktor koreksi rekomendasi ionik atau SAT menjelaskan hilangnya ion dalam volume sensitif ruang akibat rekombinasi awal, rekombinasi umum, dan difusi melawan medan listrik. Sinyal ruang M ditentukan dalam kondisi iradiasi yang sama pada dua tegangan operasi normal Vn dan tegangan yang lebih rendah Vl. Selanjutnya arus bocor chamber. Yang pertama, arus bocor intrinsik atau gelap, sinyal kecil yang terjadi tanpa adanya radiasi disebabkan oleh bocoran antara elektroda polarisasi dan elektroda pengukuran. Kemudian arus bocor akibat radiasi terjadi ketika radiasi mengenai kabel, isolator, atau bagian lain dari sistem dosimetri, menyebabkan kebocoran tambahan. Kemudian yang ketiga, ada arus kabel palsu, terjadi karena tekanan mekanis pada kabel seperti puntiran atau bentukan yang bisa menghasilkan sinyal palsu. Efek batang adalah efek samping dari batang penyangga atau penutup pelindung pada ruang ionisasi yang dapat menyebabkan sinyal berlebih pada dosimeter. Terdapat dua jenis efek batang, yaitu efek hamburan batang dan efek bocoran batang. Penentuan dosis yang diserap menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi. Keluaran foton klinis dan berkas elektron bisa diukur dengan ruang ionisasi memiliki efisien kalibrasi yang dapat ditelusuri ke laboratorium standar. Untuk sebelum digunakan dalam kalibrasi keluaran mesin radioterapi, pengguna harus mengidentifikasi protokol dosimetri. Dua jenis protokol dosimetri yaitu ada protokol berbasis dosis serap air menggunakan kerma udara sebagai dasar kalibrasi dosimeter dan protokol berbasis kerma udara biasanya digunakan untuk dosis radiasi pada air. Protokol dosimetri berbasis kerma udara. Dua langkah terlibat dalam protokol berbasis kerma udara untuk kalibrasi foton megavoltage dan berkas elektron, yaitu yang pertama, koefisien kalibrasi untuk rongga ND air dihitung dengan NKCO koefisien kalibrasi, dan yang kedua, dosis serapan terhadap air ditentukan menggunakan hubungan Bragg-Gray bersama dengan sinyal ruang NG dan koefisien kalibrasi rongga udara ND air. Hanya dosis serap untuk protokol berbasis air. Semua protokol dosimetri bertujuan untuk menentukan dosis yang diserap oleh air. Untuk itu, sebaiknya ruang ionisasi langsung dikalibrasi dalam satuan dosis serap air bukan berdasarkan kerma udara. Perkembangan terbaru menggunakan perubahan satuan kalibrasi ruang ionisasi menjadi dosis serap air NDW yang digunakan dalam terapi radiasi. Faktor koreksi kualitas berkas diukur langsung untuk setiap ruang ionisasi pada kualitas berkas yang sama dengan berkas pengguna, namun sulit dilakukan di sebagian besar laboratorium standar karena memerlukan akses ke kualitas berkas tertentu dan sistem dosimetri independen energi seperti kalorimeter. Langkah-langkah yang terlibat dalam dosimetri referensi ruang ionisasi. A. Udara di kerma udara. B. Dosis yang diserap ke dalam air. Selanjutnya, stopping power ratios. Penentuan dosis serap dalam medium menggunakan ruang ionisasi berdasarkan pada prinsip Bragg-Gray yang menghubungkan dosis serap pada titik di medium atau air dengan dosis serap rata-rata dalam detektor udara melalui faktor proporsionalitas, yaitu rasio daya inti massa air terhadap udara. Yang pertama, stopping power ratio untuk berkas elektron. Dalam protokol dosimetri elektron, pengembangan rasio ini didasarkan pada prosedur Harder yang mengkarakterisasi berkas elektron melalui energi rata-rata di permukaan bantum dan kedalaman pengukuran Z. Dan yang kedua, stopping power ratio untuk berkas foton. Karakteristik utama variasi dalam rasio daya henti foton monoenergi adalah rasio yang hampir konstan di luar kedalaman dosis maksimum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.